Halo semuanya, Halo. selamat Halo. 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 ya. Perkenalkan namanya boleh dengar. Stefanus, sian-sian istri saya, ya, Ya, Pak Karyanto, Karyanto, ya, ya dan anak-anak kecil di sini, setia adik-adik semua. Ini iya. Oke, jadi malam hari ini acaranya apa? Kita mulai dari mana? malam hari ini acaranya berjudul Pioneers. Kenapa? Karena kita hari ini mau bahas gimana sih dulu gereja kita awal mulanya itu dari mana. Gitu. So, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya, Komer ya. Enggak, boleh. Jadi, pertanyaan pertama adalah apa sih yang membuat Om Chef itu mau datang ke Serang dan maksudnya bertemu Om Kar dan segala yang lain-lainnya juga. Apa sih yang membuat Om Chef mau untuk memulai? Yang pasti bukan karena kurusnya Pak Karyanto menarik saya, itu pasti bukan. Ya, tidak menarik itu ya. Tapi waktu itu sebenarnya ya ke Serang itu kan bukan, nggak kepikir sih sama sekali bahwa akan berjalan sejauh ini dan selama ini tinggal di Serang gitu ya, maksudnya melayani di Serang itu nggak pernah kepikir. Ya kami waktu itu pengen aja melayani kemana aja kalau Tuhan buka jalan ya kan. Juga waktu itu sel group kami ya kalau ada sesuatu yang baru, yang fresh, yang adventurous, kami selalu seneng ya melihat itu. Nah, waktu Pak Kartu datang ke gereja kami, nah dia bawa 2 orang waktu itu ya, 2 keluarga lebih tepatnya. Nah, pastor saya bilang, Stefanus, kamu mau nggak tuh Pak Kartu butuh sel group di Serang, gitu ya. Jadi saya datang sama istri saya, kita mimpin sel group sama Pak Kar di sana, menjangkau orang-orang. Pikirannya sih menjangkau orang-orang ya, bukan kepikir untuk menitis gereja sama sekali, nggak ada pikiran. Pikirannya sel group aja. Pikirannya sih begitu. Jadi ya kalau bilang kesan pertama Kota Serang itu, aduh ampun deh kesan pertamanya. Kesan pertama Tuhan kenapa aku diutus ke sini, salah tempat ini salah orang. Ya, karena dulu memang dibanding sekarang memang jauh ya. Kemajuannya jauh, betul ya Pak Karya? Iya, jauh. Jauh banget ya. Dulu tuh Kota Serang nggak ada apa-apa gitu, Carrefour nggak ada, McD nggak ada. Ya. Nasi Padang yang sederhana juga nggak ada. Nasi sederhana nggak ada, yang nasi Padang kita suka makan apa namanya? Simpang Raya nggak ada. Yang ada tuh gudeg Jogja. Yang ada tuh gudeg Jogja ya, yang bebek itu ya. Makanan itu ya. Terus kalau makan sama pakar yang paling saya berkesan ya waktu benar-benar pertama kali mulai, karena pertama kali mulai kan kita belum makan bebek itu, belum. Itu pertobatan orang gelombang kedua, tapi pertama itu belum sampai ke bebek itu. Maka sama pakar itu yang berkesan yaitu pecel lele, Kar. Kesukaannya kali itu saya makan itu ya. Sebenarnya nggak begitu suka, cuma di situ Serangnya ada itu, ya jadi suka ya karena sambalnya apa. Jadi di Serang itu sebenarnya salah satu tempat yang membantu saya bisa makan pedas. Iya, gitu, ya kan. Ya itu makannya pecel lele kesukaannya Pakar itu. Iyalah. Banyak ya kan Kar ya. Sejak mahasiswa itu. Kadang-kadang pecel lele, kadang-kadang ayam goreng kan. Gitu, kasih sambal gitu. Itu makanannya itu pertama. Gitu. Dulu mungkin sebelum lebih lanjut ke pakar yang share, saya mau nanya. Waktu pas Steph ke Serang kan itu lebih ke rintangan yang ada di Serang. Kalau kekhawatiran waktu dari Jakarta ke Serang, sebelum ke Serang itu ada nggak sih Pak rasa khawatir? Sebelum ke Serang? Iya. Sebelum ke Serang, sebenarnya kalau khawatir itu nggak kepikir kali ya waktu itu ya. Gitu. Kamu nggak kepikir ya? Enggak. Oh, saya kepikir. Oke, kalau dari itu dong, boleh. Bayangin mesti naik tol ya nggak? Berapa puluh kilometer? Iya, sebenarnya pergi. Iya, itu belum saya punya baby. Gimana nggak kepikir? Aku lagi hamil kayaknya. Hamil Grace. Ya makanya jangan belajar aku yang terlalu cuek, tidak baik ya. Jadi waktu diutus ke Serang ya, aku didoakan diutus ya, nangis. Waktu itu kepikir, kalau udah, ini yang pertama enggak gitu, kan pertama kita mau bikin sel. Gitu.
Tapi sebenarnya kalau sekarang mikir ya, kalau kembali ya, karena mungkin Pakar ingat kita waktu mulai itu kan gereja di Indakiat, Pakar. Oh iya, betul. Setiap hari Jumat kan ya. Iya. Setiap hari Jumat ada acara makan-makan gitu. Ada aja ulang tahun gitu kita bikin-bikin ya. Kalau nggak salah nama itunya apa? Kantinnya itu Pak Edi ya kalau nggak salah, betul nggak? Makmur. Kantin Makmur. Yang ownernya siapa, Pak? Edi. Iya, Pak Edi, saya ingat waktu itu. Edi. Ya, sebenarnya kalau pikir sekarang ya, itu sebenarnya waktu itu banyak banget tantangan, bisa bayangin ya. Serang tuh benar-benar susah cari tempat kebaktian. Iya loh, betul. Susah loh. Jadi sebenarnya banyak tantangan, cuma saya orangnya agak terlalu cuek kali ya, nggak mikirin. Tapi sebenarnya dalam hati tahu, waduh, ini mah susah banget cari tempat kebaktian, nggak ada loh. Dan kemudian kalau mau ke Kopassus ya, seminggu itu 1 minggu 7 gereja. Saya juga nggak enak gitu, nggak merasa nyaman. Kita pernah coba, udah nggak nyaman banget gitu. Bisa ketuker dombanya. Dombanya ketuker nggak apa-apa, gembala juga bisa ketuker itu. Selesai kebaktian keluar ganti langsung gitu kan. Ya, jadi itu sebenarnya masalah itu waktu itu. Jadi dapat tempat di Lasiari itu rasanya aduh puji Tuhan banget ya. Mungkin se-happy kita dapat gedung sekarang itu. Iya loh, betul loh. Oh, waduh itu happy banget. Waktu itu kita siang ya, karena paginya diisi oleh gereja lain. Jadi kita siang sesudah mereka. Betul? Terus kenapa? Kayaknya bukan, kita pagi. Mereka siang, Bu Sen. Oke. Nah, lama-lama mereka itu ini sama ini ya, penduduk setempat nggak boleh karena mengganggu. Oh, jadi mereka yang susah pergi. kita. Ya, Padahal tadinya mereka yang awal-awalnya pakai gedung itu sendirian. Mereka duluan. Jadi gereja yang duluan pakai Lasiari itu akhirnya ngundang kita, yuk kita pagi gitu. Ya, untuk kita masuk, nah ternyata ya maaf ya ada order ya. Ya. Telur 100 tray. Oh itu berasa, baru berasa. Aku kembali ke laptop. Iya. Jadi ya mereka pakai dulu, terus kita diundang situ, kita pakai, terus mereka akhirnya nggak boleh pakai. Kalau bilang khawatir ya, pikir juga ya suara kita kayak begitu dari dulu juga kayak gitu suara kita. Iya betul loh. Nah orang ingetin, kamu jaraknya 500 meter kedenger loh. Cuman kita cuek terus aja, cuek aja orang makin gitu terus. Gitu loh, jadi ya. Iya. Sampai sekarang. Tapi semua awalnya memang dari Pak Karyanto ya? Ya kan? Anda yang memulai awal-awalnya. Coba Anda yang cerita, Karyanto. Ya, mungkin dari Pakar berarti habis. Jadi sebenarnya kalau saya ingat dulu itu kita dari mahasiswa sudah ditanamkan bahwa kita ini tidak akan gabung ke gereja lain, kita akan merintis. Jadi waktu saya pertama kali ke Serang, waktu pertama kali kerja di Indakiat, itu saya bolak-balik Jakarta. Karena gereja yang di Jogja itu memberkati kita lah untuk kita mulai di Jakarta. Jadi akhirnya saya bolak-balik dari Serang ke Jakarta. Nah, Jakartanya itu Jakarta Selatan. Itu rumahnya Petra. Oh, Petra. Ya, rumahnya Petra Edi. Ya. Jadi sebenarnya rumah orang tuanya. Jadi kita pokoknya seminggu 2 kali. Hari Rabu dari Serang ke Jakarta Selatan, Jalan Jeni itu, rumahnya di Jalan Jeni di Pancoran sana. Mampang Perapatan. Nah, ke sana hari Rabu doa. Habis itu nginep sampai pagi-pagi udah naik bus ke Serang. Nah, habis itu Sabtu
Sabtu balik ke Jakarta lagi, ke Jakarta untuk ini, untuk apa? Kebaktian, persiapan kebaktian. Hari Minggu kita kebaktian di rumahnya ini Petra Edi. Pada waktu itu ada beberapa orang yang dimenangkan, dan dulu gembala yang lama itu ada memenangkan beberapa orang ini, orang bank BII, saya masih ingat. Jadi ada sekelompok orang di bank BII. Nah, habis itu juga ada Pak Dodi sama Bu Teti. Oh, oke. Tuh di ini tempatnya Petra, rumahnya Petra. Sebelum saya datang ke rumahnya Petra, dulu ada yang namanya Edo. Jadi Edo sama Pak Dodi, Bu Teti udah pernah mulai. Tapi entah gimana ceritanya itu bubar. Nah, akhirnya saya ke sana, kita kebaktian gitu. Nah, gembala yang lama Pak Eril ya waktu itu ya, itu dia kadang-kadang datang. Nah, ada satu waktu dia menetap di Jakarta. Jadi kita kebaktiannya di Jakarta. Gitu. Lanjut, jadi waduh itu saya hampir lupa itu ceritanya udah lama. Nah, dari sana, jadi pokoknya satu minggu itu jatahnya 2 kali. Hari Rabu ke Jakarta doa, hari Sabtu ke Jakarta, hari Minggu nginep, hari Senin pagi baru balik ke Serang. Wow. Itu cukup lama, kayaknya ada setahun kali ya. Itu setahun sebelum kita mulai ya, Karya? Iya, sebelum kita mulai, Pastor. Oke, setahun. Jadi seperti itu. Habis itu ini Jogja itu pernah sempat ini conference semua mahasiswa Jogja yang sudah lulus, yang udah ke daerah-daerah merintis, kumpul lagi di sana. Pada saat itu konferensinya Bob Weiner. Bob Weiner, ada Lake Fish, ada Rasti Raso, macam-macam di sana, banyak. Nah, itu pemimpin ini, koordinator seminar sebesar itu, konferensi sebesar itu, ketua konferensi si siapa? Heru. Heru. Gitu. Nah, pada saat itu di Jakarta yang gembalain Pak Eril. Itu saya hanya sebentar aja. Habis itu Pak Eril ambil alih, dia gembalain. Tadinya Karyanto gembalanya. Awal-awal iya, hanya buat ganjel. Ya, sebelum Pak Eril datang. Jadi satu hal yang saya mau garis bawahi, semua dimulai dari anak muda, youth. Yes. Kita lulus dari Jogja, di pikiran kita hanya ada satu, menjangkau orang, mulai sel group, itu aja. Kita nggak gabung ke gereja. Ya mau gereja, ya kebaktian sendiri. Ya, ada berapa orang yang kita kebaktian waktu pertama kali mas sedikit. Itu semua dimulai dari youth. Ya, kita nggak ada pikiran lain. Pokoknya saya nyampe ke Serang, ya saya nginjil di Serang, gitu aja. Habis itu mulai sel group di Serang. Nah, karena Serang belum ada yang dimenangkan, kita kumpul di Jakarta pada saat itu. Tapi intinya adalah semua dimulai dari youth. Ya, youth kalau sudah on fire, kemanapun visi dan misinya hidup. Itu yang paling penting, yang saya rasa banget gitu. Nah, sampai satu waktu gereja Maranatha, Maranatha Jogja yang udah merintis di mana-mana ini, tanda kutip, dibubarkan. Ya, kemudian pimpinan di atas dulu itu sempat ke puncak meeting, habis itu keputusannya dibubarin.
Waktu dibubarin kita bingung mau ngapain. Ya, terserah kalian ke gereja manapun terserah katanya. Ya, nah, pada saat itu kita terhubung dengan Serpong. Nah, karena Serang paling dekat dengan Serpong. Nah, akhirnya saya ke Serpong, ketemu Pak Markus, ketemu Pak Stefanus, ya, ketemu itulah penatua di sana. Nah, akhirnya semua Pakar, orang sorry, yang agak motong dulu sebelum mau bahas ke Serpong lebih dalam. Waktu Pak Akar kan hari tadi udah sempat cerita kalau misalnya Rabu sama Jumat tuh pulang pergi sekarang Jakarta, masih muda, bekerja. Boleh ceritain dong yang membuat Pak Akar sedurable itu apa? gini, anak muda itu energinya besar. Ya, entah energinya dipakai buat apa. Oke, yang ada di pikiran saya cuma ini, menginjil, ya, cuma itu aja, nggak ada yang lain. Lalu di mes apa? Di mes ya baca Alkitab, main gitar, pujian penyembahan, berbahasa roh, menginjil, itu aja. Tanya aktivitas lain nggak ada. Bekerja, habis pulang kerja itu yang kita lakukan. Ya, jadi anak muda itu yang saya tahu energinya gede. Tinggal dialirinnya kemana. Kalau dia nggak punya visi buat gereja, berarti dia di dunia gitu aja. Energinya habis di dunia. Jadi kalau tanya saya kenapa bisa begitu, karena sejak saya masih di Jogja udah isinya itu. Ya, kita itu planting churches, itu merintis gereja. Kita itu menginjil, kita itu memuridkan. Itu yang ada di hidup kita. Ketuhanannya luar biasa kuatnya. Ya. Jangan tanya masalah ketuhanan. Nah, saya ada satu cerita menarik mengenai ketuhanan. Ya, saya nabung sejak kuliah. Sejak kuliah orang tua saya kasih saya 200.000 untuk sebulan loh. Itu untuk kuliah, makan, kos semua. Gitu. Nah, saya bisa survive. Dan saya masih bisa nabung. Karena saya dapat beasiswa juga jadi asisten dosen, saya bisa nabung. Pada saat itu mau beli motor nggak jadi, karena motornya nggak dijual murah sama waktu itu hari Panjaitannya. Tuh, nggak jadi beli saya. Duit itu kesimpan aja. Nah, waktu di gereja Serpong, duit itu saya rasa Tuhan ngomong sama saya kasih ke seseorang. Nah, itu yang pasti ada sharing juga. Saya kasih ke gembala. Saya bilang saya didorong Tuhan untuk kasih ke seseorang. Orangnya ini. Nah, tapi gembala yang kasih aja. Karena Alkitab kan ngomong begitu. Pokoknya kita semua Alkitab ngomong apa, kita ikut aja. Ya, buta-buta ikut. Alkitab itu udah nomor 1 lah. Dia ngomong apa ya kita ikut. Gitu. Nah, kejujuran dan integritas itu hidupnya kita. Ya, ketuhanan itu luar biasa kuat lah. Jangan tanya mengenai kekudusan. Ya, saya bisa aja keluar dari Jogja, saya pacaran waktu di Indakiat ya. Ya, Indakiat nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasin kok. Ya, bisa aja saya pacaran. Tapi nggak bisa. Kenapa? Udah mengalir di dalam darah. Ya, orang Jogja itu kalau dibilang kekudusan udah kayak kacamata kuda gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya suatu hari ketemu sama Pak Ferry. Pak Ferry ini lahir baru loh bertobat. Dan dia ambil punya barang-barang semua barang yang di pabrik yang dia ambil satu-satu, tang, obeng, ya, peralatan. Waktu dia bertobat dia balikin. Saya nggak suruh. Saya heran loh, saya juga heran. Dia balikin. Waduh, kepala seksinya Pak Alex Ludi sampai bingung tanya saya. Ini orang kok bisa ya? Belum pernah saya lihat yang begini nih. Ya kan barang curiannya dibalikin gitu. Dan dia bilang dia menyesal. Ya, dia bertobat gitu, dia ambil barangnya pabrik satu demi satu. Waktu pulang, dibalikin semua. Gini, apa yang kita hidupin ya, itu mengalir keluar, itu spirit. Orang yang kita jangkau pun dapat gitu. Jadi kalau saudara hidup kudus, kekudusan saudara itu mengalir keluar.
Kalau saudara hidup penuh dengan kejujuran dan integritas, itu mengalir keluar. Amin. Suatu hari saya pernah ini, bawa mobil, nabrak tuh di belakang. Itu bagian gedung itu hancur. Hancur. Ya, hancur. Hancurnya nggak berantakan lah, pokoknya kena aja, hancur aja. Nah, mobilnya Verosa, ya bannya belakang yang gantung itu. Jadi mobilnya nggak ada masalah, ya. Gedungnya hancur. Ya. Nggak ada yang suruh saya datang ke Satpam, saya ngomong, Pak itu saya tabrak Pak. Cuma harusnya Bapak kasih pembatas, supaya mobil nggak bisa mundur sampai sejauh itu kena. Ya. Saya argumentasi sama dia, ujung-ujungnya saya dilepas. Tapi intinya, itu terjadi begitu aja, saudara. Oke. Apa yang kita hidupin, itu terjadi gitu aja. Jadi, saudara yang di youth ya, saya mau kasih tahu, apa yang saudara hidupin, kekudusan, integritas, kejujuran, semua, itu nggak rugi, saudara. Itu bahan penting. Saya cuma nggak diajarin mengenai pelepasan, layani orang luka batin, dan sebagainya. Kalau saya diajarin waktu di Jogja, datang-datang udah beda tuh. Penginjilannya pasti versinya beda. Saya belajarnya dari Pak Stefanus. Ya, waktu Pak Stefanus ngajarin ini. Di Serpong ya, mulai ada kayak apa? Retreat encounter. Retreat encounter. Nah, saya pesertanya saya lupa udah, tapi saya belajarnya dari sana. Saya diajarin. Jadi saudara youth yang sekarang, saudara banyak diperhatikan, harusnya dahsyat. Nah, itu kira-kira ceritanya Merdi. Kalau Merdi tanya saya kenapa begitu, ya terjadi begitu aja. Hari Rabu, pokoknya saya cepet-cepet tuh naik bus, nggak boleh ketinggalan. Nyampe Jakarta busnya, saya dari sana naik angkot ke Jakarta Selatan. Dari Jembatan 3 saya naik angkutan sampai ke Jakarta Selatan di apa tuh tadi yang saya bilang ya, Mampang Perapatan. Nah, udah pokoknya sampai sana kita doa aja. Nah, ibunya Petra Edi itu baik. Pokoknya pagi-pagi dia sudah kasih roti bakar, teh manis gitu. Saya bilang, aduh Bu, makasih ya gitu. Nah, pagi-pagi habis itu saya ke Serang, ya, cegat mobil, ngeteng 3 kali, baru nyampe Serang. Gitu. Dan itu pokoknya satu minggu, hari Rabu sama hari Sabtu, ya, mainnya pagi-pagi gitu. Itu terjadi 1 tahun. Kalau tanya nggak capek ya, nggak ada pikiran itu. Pokoknya kita lakukan, kita jalan aja. Itu Merdi. Oke. Ya, kalau saya bisa tambahkan ya, maksudnya yang Pakar jelaskan, karena kan memang saya sama Pakar itu sebenarnya dari gereja yang sama. Cuma Pakar kan di Jogja, saya di Jakarta gitu loh, ya kan. Tapi akar kami sama dulu, rasulnya sama, ya. Kemudian ya hanya kemudian terpisah, dia ke Jogja, saya ke Jakarta, gereja terpisah. Tapi DDA-nya sama, DDA kita sekarang bahkan dari situ juga masih, ya hanya direvisi sedikit. Nah, tapi waktu itu memang atmosfernya itu luar biasa banget gitu loh. Atmosfer pengajarannya, jadi memang seperti Pakar juga, kayak saya tuh nggak pernah kepikir untuk join gereja lain. Gitu. Merasa aneh gitu. Merasa aneh aja kalau saya harus join gereja lain. Kenapa saya harus join gereja lain? Merasa bahwa saya harusnya mulai gereja karena saya merasa bahwa ya kita bisa merintis gereja gitu loh. Ya, jadi itu memang pengajaran udah masuk ke dalam pikiran dan hati. Jadi kalau Pakar, kalau kalian dengar dia ke Jakarta seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang Timi les Mandarin itu nggak ada apa-apanya itu. Itu jauh lebih gila Pakar lakukan itu, dan itu sendiri loh. Ya makanya saya rasa karena itu juga waktu saya ke Serang sebenarnya saya nggak pernah pikir juga kayak tadi pertanyaan apakah saya pikir bahaya, nggak kepikir gitu loh. Gitu. Merasa ya memang bukan sebuah keharusan, ya merasa adalah sebuah kewajaran orang Kristen hidup seperti itu. Merasa adalah wajar aja begitu, dan memang ya seperti Pakar dia bilang dia tidak pernah kepikir untuk soal kekudusan untuk pacaran ya. Memang juga
nggak pernah kepikir maksudnya untuk dapat orang yang nggak seiman gimana, nggak pernah gitu loh, ya kan ya. Bahkan kalau nggak satu visi satu nilai udah langsung udah memang nggak gitu loh. Seperti itu hidupnya waktu itu. Ya, dan itu banyak anak muda seperti itu, semuanya rata-rata seperti itu. Ya saya berharap ke generasi berikutnya seperti itu juga. Gitu yang sebenarnya akan kita implementasikan. Gitu ya. Karena tanpa itu Saya sebenarnya ada gereja yang kuat. Ya Pak, nambahin dikit Pak. Di Indakiat saya dekat bersama banyak orang. Cewek-cewek juga ya dekat. Yang cantik-cantik juga ada dekat. Ada. Nggak kenal Tuhan juga iya. Ada. Tapi sorry aja kalau dibilang tertarik gitu ya. Ya yang namanya ya cantik ya gitu. Tapi sorry aja kalau pacaran nggak pernah nongol di kepala. Karena dari Jogja kita diajarin. Gitu. Ya gitu, Merdi. Oke. Thank you, Pak. Kita lanjut kembali, Pak. Tadi di Serpong gimana? Ya, jadi akhirnya saya gabung di Serpong. Nah, prinsipnya yang Pak Step bilang itu betul sekali. Kita itu dari satu DNA, satu akar. Ya. Rasulnya sama gitu. Nabinya sama gitu. Semua sama, cuma beda tempat. Nah, karena di Jogja merintisnya seperti itu ya kita jalan aja. Nah, sampai satu waktu saya ketemu sama Pak Markus, Pak Stefanus gitu. Di Serpong ini kita ke Serpong. Jadi ada beberapa keluarga juga ikut. Ya sebelum Serpong itu saya masih ingat dulu itu kita terakhir kebaktian sebelum gabung di Manggala Wana Bakti. Itu ada Pak Ferry, istrinya Bu Foni, ada anaknya, kemudian ada Pak Rainer, ada Bu Rini, juga ada anaknya. Udah pokoknya kita tiap minggu naik bus ngeteng 2-3 kali. Hanya buat kebaktian, habis itu pulang lagi. Itu memang ini. Kalau ditanya capek, nggak ada tuh, nggak kepikir yang namanya capek. Gitu. Lalu repot, nggak kepikir repot. Apa yang kita bisa gendong, kita gendong. Apa yang kita bisa gandeng, kita gandeng gitu. Ya, pokoknya di bus gelantungan gitu, nggak dapat tempat duduk, cuek aja. Nggak pernah ngeluh. Kalau sudah tanya ngeluh nggak, kita nggak tahu itu ngeluh. Ya, kita happy aja. Pokoknya kita hari Minggu mau ke gereja gitu, kita happy. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Pokoknya perjalanan jauh itu udah biasa lah. Nah, sampai di Serpong itu saya masih ingat tuh, ketika udah mulai balik, kita itu sewa tiap minggu pokoknya ke Terminal Pakupatan cari bus 3/4. Ya, buat ke Serpong. Tiap minggu, berapa lama ya saya nggak tahu, saya nggak ingat. Kira-kira ada berbulan-bulan ya, 6 bulan ya. Ingat nggak Pak? Mungkin, kira-kira begitu. Kira-kira antara 3 sampai 6 bulan. Lebih ya 3 sampai 6 bulan. Itu bolak-balik ke Serpong gitu, karena jumlahnya udah cukup banyak. Nah, akhirnya ini waktu ke Serpong naik bus juga Pak Stef, seingat saya udah datang ke mana? Ke Serang. Ya, itu udah selgutnya yang datang. Ya, banyak kumpul di Ciruas. Rumahnya Pak Ferry itu. Ampun. Nah, pada saat itu ada juga Vivi namanya, Hui Jonathan. Ya. Nah, yang ngeri itu kita ini loh, pagi-pagi doa itu loh. Iya. Doa Pak Stefanus itu pagi-pagi udah nongol di Ciruas. Kita doa, habis doa kita kerja, Pak Stefanus nggak tahu deh ngapain. Itu kalau ingat kembali, waduh, saya udah lama hampir lupa saya. Iya. Nah, sampai satu waktu akhirnya pernah Pak Markus nganter orang pulang gitu. Akhirnya kita sewa bus
sewa bus sampai satu waktu akhirnya ini diutus ya. Diutus karena ada banyak. Ya, karena udah banyak dan kita bisa mulai di Indakiat. Jadi kita sewa kantin. Kita sewa kantin dengan cara kita pesan makan. Kita pesan makan dan kita kebaktian tuh di sana. Ya, pakai gitar gitu. Udah pokoknya hajar aja lah. Gitar saya, saudara tahu pas-pasan. Hajar aja udah. Masih ada rekamannya sedikit itu kayaknya. Ada ya, Pastor? Ada kayaknya di Christine kayaknya. Ya, jadi ini Pak Markus memutuskan minta Pak Stefanus sama Bu Sian ke Serang gitu supaya selnya lebih bertumbuh gitu. Karena keluarga kalau menggembalakan jauh lebih baik, lebih kuat. Karena di sana juga banyak keluarga sih yang bertobat waktu di Indakiat. Benar. Jadi sejak Pak Stefanus sama Bu Sian datang, itu selnya jadi berkembang besar sampai akhirnya kita kenal sama Bu Lani juga di Indakiat, yang persekutuan Indakiat. Nah, dari sana mulai muncul yang namanya seperti Rona, kemudian Hendra, Terli. Nah, Pak Salim masih belum lagi dimenangkan itu. Jadi, habis itu kayaknya dilanjutin deh sama Pastor. Ya, mungkin saya perlu jelasin sedikit ya. Saya perlu jelasin sedikit mungkin supaya kalian, supaya penonton bisa ngerti ya, bahwa dulu tuh Pakar waktu di Jogja, kemudian gereja kan pisah sama Jakarta. Artinya benar-benar dua gereja yang terpisah gitu ya. Nah, kemudian gerejanya Pakar waktu itu gembalanya, pastornya memutuskan kembali bergabung dengan gereja yang GAP waktu itu namanya. Kembali bergabung dengan GAP. Itu sebabnya karena digabung kembali, makanya Pakar tidak lagi ke Jakarta tapi ke Serpong. Karena gereja digabung. Nah, Pak Markus itu adalah gembala saya. Ya. Pak Markus Simajuntak namanya. Seperti itu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Ada pertanyaan nggak atau apa ini? Ya. Mungkin dari sobat-sobat yang lain. Berarti posisinya gini ya Om Kar. Om Kar kan waktu habis kuliah itu kan ke Serang, betul ya Om ya? Terus betul. Itu mulai menginjak Serang, betul ya Om. Tapi karena melihat belum ada jiwanya, terus join yang di Jakarta pulang pergi itu kan ya, benar Om? Iya betul. Jadi ini masih join lah, karena penginjilannya saya kalau naik bus pergi Jakarta, pulang Jakarta, selalu orang di samping saya ajak ngobrol, ujung-ujungnya saya injilin loh. Entah dia suka nggak suka, dia agama apa nggak peduli, saya ngomong aja pokoknya. Sampai satu waktu saya pernah ketemu satu orang, saya ngomong dia nanggap gitu. Saya jadi kepingin ikut dia sampai ke tempat dia tinggal. Ya, cuma nggak kesampaian itu karena ada ini kan, kalau ke Jakarta pulang pergi pasti ada urusan. Ya, entah doa, entah kebaktian gitu dan lain-lain. Ya pokoknya nggak ada yang lepas lah. Gitu. Konsistensi itu penting loh. Apa yang sudah lakukan konsisten terus-menerus, tak penginjilan, tak baca Alkitab, tak bahasa roh, ya itu penting. Itu penting. Saya pernah dengar ada pohon bambu kalau ditanam 1, 2, 3 tahun itu tumbuhnya pendek gitu. Sekali masuk tahun keempat, dia tiba-tiba menjulang tinggi. Nah, 3 tahun pertama dia bukan tidak bertumbuh, tapi dia bertumbuhnya nggak ke atas, dia ke bawah. Gitu. Jadi konsistensi itu penting. Kalau saudara baca kitab bahasa roh ya, udah jalan tahun lebih, kayaknya nggak ngerasa apa-apa. Nah, konsisten aja, lakukan terus. Oke, itu akan ada waktunya terjadi sesuatu yang saudara nggak bisa bayangkan.
kekuatan rohani yang dahsyat untuk menampung segala sesuatu. Itu yang saya nangkep. Ya. Oke, itu Nadia. Oke, kamu nanya lagi berarti itu kan berarti Om juga bukan menginjil, tapi perjalanan dari Serang ke Jakarta pun terus konsisten dalam penginjilan ya Om ya. Iya. Terus Nggak ada yang suruh, terjadi begitu aja. Pokoknya kalau ketemu orang kayaknya kalau nggak beritain Yesus ada yang aneh gitu. Wah. Terus berarti serius itu terjadi. Kalau tanya saya sekarang kenapa ya? Nggak tahu saya. Memang keluar dari Jogja bawaannya begitu. Bawaan lahir baru. Bawaan orang lahir baru. Iya. Terus tadi aku ada dengar masalah cerita tentang Pak Ferry. Itu berarti bisa disebut jiwa yang dimenangkan di Serang atau gimana? Ya, itu pertama kali. Itu dia kerja satu bagian dengan saya. Saya kerja di Indakiat di Sub PPC namanya. Kalau bahasa dulu itu di Daikat. Ya, Daikat itu tempat ini pembuatan cetakan untuk mencetak kardus. Kardus itu kan bentuknya macam-macam. Nah, itu pisau untuk membuatnya itu di tempat saya. Itu Pak Ferry itu kerja di sana. Itu. Saya nginjilin aja terus. Suatu hari saya baca Alkitab. Pada saat jam istirahat habis makan, ya walaupun lampunya remang-remang kan orang istirahat semua lampu matiin. Pokoknya seadanya saya bacalah. Oh dia lihat dia tanya gitu. Udah kalau dia tanya saya tembak aja. Bapak udah lahir baru belum? Dia orang Manado Kristen nggak mau tahu. Semua orang saya tembak lahir baru. Ya, dia terima loh. Dia bilang dia belum. Dia Kristen lahir. Nggak mau tahu saya Kristen lahir. Saya tembak aja. Benar-benar dia bertobat lahir baru. Taunya dari buahnya itu. Dia pernah serahkan semua barangnya itu. Gitu. Jadi Pak Ferry orang pertama, keluarga pertama yang kita injilin dan lahir baru. Oke. Posisinya Om Stef udah di Serang itu Om apa belum Om Stef? Belum Ya. Oh, I see. Okay. Berarti itu gini ya Om ya, tadi kan satu keluarga itu kan dari keluarga Pak Ferry, terus kemudian mulai nambah gitu ya, ada keluarga Pak Reynard, terus Bu Rini sama anak-anaknya. Terus join di Serpong berarti ya Om Karya benar ya? Iya. Terus kemudian itu pas Pak Reiner sama Bu Rini sudah gabung, Serang itu misalnya Om Stef udah ke Serang atau belum pada saat itu? Saya kira pertama kali saya ke Serang itu yang ada itu baru Pak Reiner, keluarga Pak Reiner dan keluarga Pak Ferry. Oke. Jadi waktu saya datang itu saya masih ingat saya ke rumahnya Pak Ferry ya, Sorgo pertama, dekat dengan Idakiat, tinggal nyebrang ya Karya, betul? Iya. Nah, itu ruangannya kecil banget gitu, ya, kecil banget. Sentul. Ya. Sentul namanya. Sentul ya. Iya. Ya dia kontrak di Sentul. Kayak studio gitu kan ya Karya? Iya loh. Satu ruangan. Benar deh. Iya. Sebenarnya kalau ngomong ya, kalau pikir lagi sekarang ya itu sebenarnya kita juga nggak tahu kenapa kita dulu lakukan itu, karena ya kita hanya melihat orang lahir baru kita mau layanin. Karena kan visinya sebenarnya kan mahasiswa kan sebenarnya. Ya. Cuma di Serang kan tidak ada waktu itu ya, kita kan nggak tahu juga Untirta, nggak bisa masuk Untirta juga. Gitu. Jadi apa yang pintu terbuka kita terima. Nah jadi waktu saya datang situ sudah ada keluarga Pak Ferry dan keluarga Pak Reiner. Kemudian setelah saya dari Serpong saya ke situ mulai bertumbuh itu Karya. Iya. Gitu. Ya, mulai orang-orangnya datang gitu. Ya. Saya rasa mau merintis gereja memang penting ya, ada 2 orang ya. Gitu, orang pertama, orang kedua. Jadi saya sama Karyanto itu boleh bilang saling melengkapi dan saling membahu waktu itu. Gitu. Ya, jadi ya cuma kita berdua yang melayani, sebenarnya yang lainnya semua orang baru waktu itu. Iya.
Gitu. Harus ada orang yang punya hati atau jiwa gembala yang mau menggembalakan. Nah, Pak Stef tuh. Ya, memang perlu untuk membuat sebuah sel group bertumbuh akhirnya jadi sebuah gereja. Cikal bakal gereja itu harus ada orang yang punya hati gembala, hati yang mau menggembalakan aja. Ya, saya rasa yang pakar tadi ngomong soal yang bambu itu memang itu prinsip penting ya. Itu penting sekali karena sebenarnya saya pun waktu di Serpong, waktu di Jakarta kita kembangkan sel juga tidak terlalu banyak bertumbuh gitu loh. Memang belum waktunya. Tahu-tahu waktu kita ke Serang itu selnya cepat sekali ya pakar ya, betul? Iya. Ya cepat sekali sampai akhirnya mencapai 30 orang. Waktu itu kita sempat kebaktian di Serpong sore, ingat nggak pakar? Oh iya loh. Pernah loh. Iya, jadi sebelum kami pisah ke Serang, kita dipisah dulu kebaktian di Serpong, kita dipisahkan sore hari kita pakai pagi gereja Serpong gitu. Ya, akhirnya lupa itu. Udah lama banget. Iya, sempat sebentar di Serpong lalu akhirnya kami pindah ke Serang gitu. Iya. Sebenarnya lebih nyaman di Serpong sih gedung sendiri waktu itu kalau dipikir ya. Cuma kita dipikir gereja lokal untuk Serang kita ikutin aja dan di Serang tuh belum ada tempat gitu di kantin kebaktiannya. Gitu. Jadi setiap kebaktian pasti saudara dapat makan nasi kotak. Karena selalu pesta ulang tahun siapa gitu. Ya. Kantin Indah Kiat itu. Aduh. Iya. Oke, silakan. Aku kepikir kayak gini, tadi kan kalau misalkan dengar ceritanya gelombang kedua itu kan berarti mulai Om Salim ya dimenangkan, kemudian Om Soeng juga kan. Yang menurutku itu sebenarnya ya sekarang yang jadi leaders di gereja kita gitu kan. Nah, menurut Om Steph dan Om Kar, do you think ketika orang-orang ini yang di gelombang kedua ini dimenangkan, do you think that's the turning point of of the church planting pas awal-awal? Seingat saya ini ada Pak Ferry, Pak Rainer, kemudian ada Agus Triyono berikutnya. Nah, dan ada beberapa orang lagi, ada Pak Nyong, ya Pak Nyong, mereka ini orang-orang Indah Kiat. Nah, Pak Agus Triyono ini yang akhirnya mengajak ini ya, kalau nggak salah karena aktif di persekutuan mengajak Sherry. Bu Hesti istrinya ajak Sherry. Iya. Ya, ada istrinya Bu Hesti ajak Sherly. Nah, itu awal dari gelombang kedua nih. Ya. Mungkin Pastor bisa lanjut. Ya, kalau saya jawab pertanyaan aja, kalau dulu kan saya dulu tidak pernah mikirkan ini ya, gitu. Dulu tuh ya, pokoknya saya tidak ada lah, saya hanya pokoknya melayanin dan siapa aja mau saya layanin, bertobat saya layanin gitu loh, ya. Nah, saya pernah tanya Pastor Erik, how about church planting? Dia bilang kalau kan bisa church planting sama memenangkan jiwa ada dua hal yang berbeda, gitu, ya. Church planting kita butuh leader sebenarnya, gitu. Jadi gelombang pertama orang yang sangat berperan itu keluarga Pak Ferry, keluarga Pak Rainer. Itu boleh bilang memang tulang punggung waktu itu ya untuk penginjilan. Ya mereka rajin sekali menginjil ya, backup kita, pelayanan juga ya. Waktu kami ngajar di situ juga mereka melayanin ya. Kemana-mana mereka jadi rajin sekali menjangkau jiwa-jiwa. Pakar juga, lalu saya tampung. Dan sebenarnya tugas saya dan Bu Sian itu terutama dulu kami adalah menggembalakan. Ya, ngajarin banyak hal, sharing banyak hal, sel grup kami pimpin ya. Nah, setelah 30 orang kemudian memang datang Pak Salim, Pak Coeng, Pak Norman, Pak Hendra, ya, yaitu kelompoknya. Ya. Nah, ini memang sudah leader menurut saya. Gitu. Pak Salim leader itu kelihatan waktu kita naik mobil mau ke Jakarta seminar. Saya masih ingat ya dia sediakan aqua. Ya. Ditulis namanya, botolnya. Ini punya Stefanus, ini punya Sian gitu. Udah rapi semua di mobil dia sediakan aqua semua.
Jadi kalau jalan-jalan pengen sama Pak Salim pasti sudah disediakan makanan, dalamnya rotinya dan nama nanti di situ. Ya, ya. Saya ingat semuanya ya, Pak Norman, Pak Choeng juga ya, Pak Hendra itu nggak perlu disuruh, itu semua asyir itu, gitu. Masuk ke gereja tuh nggak perlu disuruh tuh, mereka langsung kursi dirapiin ini, nggak ada yang ajarin, nggak ada yang suruh. Pastor, itu kurang satu, Rona. Siapa? Rona, oh ya, tapi oh iya Rona, ya, iya protes ya, karena waktu itu belum jadi istri dia. Ya, mesti bikin satu sesi khusus bagaimana kalian tuh ketemu Rona ini. Posterity. Ya. Nah, itu kan sering dengar lah, nggak usah lah. Ya. Ya, jadi ya sama Rona itu kan, waktu itu mereka masuk. Ya itu pengaruh banget ya. Rona juga dari dulu doanya itu kuat, gitu. Ya, itu pengaruh sekali. Memang kalau Nadia tanya, yes, it's another turning point gitu loh, Nat, gitu. Kayak kita masuk ke sebuah level yang lain ketika leader itu masuk. Maka kalau saya sekarang merintis gereja lagi, atau sudah youth yang akan merintis gereja, you have to pray, bukan cuma nambah orang, tapi siapa yang akan Tuhan nambahkan. Gitu. Ya, betul. Karena fondasi itu penting sekali. Kalau saudara kalau sudah nggak dapat pemimpin, karena kadang-kadang kan susah orang ditrain untuk jadi pemimpin ya. Kadang-kadang ada yang bisa ditrain, ada yang nggak bisa ditrain, gitu. Ada yang nggak mau gitu loh. Iya, kalau pemimpin kan bicara kapasitas, kemampuan kasih ide, kemampuan untuk ambil keputusan, kemampuan untuk kreativitas, kemampuan untuk berjalan di depan sendiri, kemampuan untuk menerobos, itu semua bagian dari leadership. Gitu ya. Kayak pakar itu dia bisa ke Jakarta sendiri, doa sendiri, jangkau sendiri, nggak ngawasin. Itu speak about leaders. Gitu loh. Dan kalau kita bisa merintis gereja, we need leaders. Bukan orang yang biasa gitu, yang harus disuruh semuanya, wah nggak bisa. Gitu. Jeblos ya nanti kalau pakai pakar tuh kirim dari Jogja ke Serang itu perubahannya drastis loh. Saya tahu Jogja seperti apa, Serang seperti apa, drastis sekali gitu. Ya boleh bilang kalau kita ke Serang itu ya kering sekali. Tanahnya kering sekali, rohaninya ya. Ini kita bicara rohaninya itu kering sekali. Gitu loh. Pastor, itu sepanjang jalan tulisan Arab. Iya. Nah itu. Iya. Begitu masuk Serang ya langsung. Iya, begitu masuk Serang. Saya bilang Tuhan kirim saya salah nih, saya nggak siap nih. Gitu. Saya bukan tipe orang yang walaupun namanya Stefanus, saya nggak mau mati martir. Saya nggak berani ya, saudara ya. Tapi ya memang begitu, melangkah aja dulu, doa pagi yang Pak Kar ngomong tuh, pagi-pagi kita doa bahasa roh. Ya teriak-teriak, itu kan rumahnya kecil ya, sudah tahu kan rumah Ciruas itu kayak gimana? Nempel begitu kan. Bayangin jam 5 pagi, jam 6 pagi itu, kita bahasa roh, di dalam itu bener-bener lepas gitu aja. Gitu. Ya, maksudnya waktu itu juga Serang itu beda ya, Seth ya. Serang itu kalau kita bikin sel group di Taman Ciruas, oh itu bahaya itu. Bahaya itu dulu, keras sekali, lebih keras dari sekarang. Jadi dulu akhirnya pernah disamperin. Pernah rame-rame itu. Ramai bawa golok apa? Iya, samperin pas kita lagi makan. Iya. Rumah siapa ya Pak Kar itu ya? Pak Ferry ya? Rumah iya Pak Ferry. Pak Ferry dekat satu baris sama Pak Nyong gitu kalau saya Iya Pak Ferry. Tapi ya orang yang ngancem kita hidupnya ya memang jadi berantakan ya. Tapi juga kita doa itu pengaruh banget loh Kak. Pengaruhnya besar loh, berasa gitu loh, keangkat atmosfer gerejanya. Karena kita berharga. Bayangin saya pagi-pagi ke Serang untuk doa gitu. Habis itu pulang karena siangnya ngapain pulang, orang kerja semua. Saya pulang tidur bisa pulang tidur, kadang-kadang malam balik lagi gitu. 2 kali jalan. Kayak gitu. Gitu loh. Iya, gitu Nat jawabannya. Di Ciruas itu kita mobil pernah dibaret, kamu tahu? Iya. Iya. Mobil saya luka batin semua. Iya. Ya, pernah dibaret itu. Gitu. Oke. Jadi pagi-pagi sampai rumah, kalau malam kan nggak kelihatan. Pagi-pagi sampai rumah
baru lihat mobil semua sudah cakar-cakaran. Iya. Iya. Gitu. Dan waktu itu juga nggak pernah mimpi ya, sampai jadi seperti sekarang tuh nggak pernah mimpi begitu juga Iya loh. sebenarnya. Ya Kar ya? Iya, betul. Nggak kebayang deh. Nggak kebayang. Nggak kebayang bisa Pokoknya sekarang. jalan aja, mulai sel grup gitu. Itu yang Iya. saya tahu. Iya. Orang yang nanya kita pas Ome, ada yang Ya orang yang itu ya maksudnya orang yang kita doa itu yang mengganggu tuh ada aja yang hidupnya kemudian jadi ada yang sakit lah, ada yang berhenti kerja lah, banyak masalah sih katanya begitu yang terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang yang salah gangguin orang ya. Iya, salah ganggu orang dia. Ya. Jadi waktu di Serang itu memang kami nggak, saya dan Pak Kakak kan latar belakang kita mahasiswa. Jadi sebenarnya bahan yang cocok buat kami itu mahasiswa. Gitu. Ya, cuma di Serang itu kan kami nggak dapet, gitu loh. Jadi apa yang ada ya kita kerjain juga gitu. Nggak mau peduli, pokoknya mau merintis gereja aja. Dan juga waktu itu sebenarnya ya kalau dibilang saya mengembangkan keluarga ya gimana ya, kami juga keluarga baru, anaknya masih kecil. Apa yang kami tahu aja kami ajarin gitu. Ya, nggak se-confident sekarang gitu. Tapi lakukan aja apa yang kami tahu. Ya dan luar biasanya ya anak-anaknya berubah gitu. Gitu. Aku punya pertanyaan nih buat Karyanto. Karyanto kan dulu dari gembala yang lama itu kan sudah sangat apa ya, mapan lah gitu ya dengan gembala yang lama. Apa yang membuat Karyanto bisa submit juga ke Pak Stef? Penasaran saya. Dulu itu waktu sama Pak Eril, yaitu gara-gara gerejanya dibubarin sama Nabi. Nah, akhirnya semua ini terserahlah gabung kemana. Nah, karena saya di Serang, akhirnya gabung ke Serpong. Itu ke Serpong. Nah, kita mulai deh. Ya, waktu itu Pak Markus Simanjuntak ya, kepalanya. Nah, salah satu pemimpin selnya Pak Stefanus. Itu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya waktu di Serang, ya puji Tuhan Pak Stefanus mau ke Serang. Gitu. Jadi jadinya Serang ada gembalanya dan ini bertumbuhnya ya luar biasa lah. Sampai akhirnya sampai 30 orang itu. Di dalam pikiran saya sih ini, kita diajarin untuk belajar menghormati otoritas yang ada di atas kita. Ya, ikut gitu. Ya, berjalan bersama. Nah, apa yang otoritas di atas kita punya visi, mimpi, kita ikut aja. Karena dari lahir baru kan itu visi dan mimpinya. Dari lahir baru isinya udah itu, ditanamnya bertahun-tahun. Di Jogja itu saya 3 tahun 10 bulan sampai saya lulus. Jadi 3 tahun 10 bulan, ya isinya itu aja. Jadi memang itu yang namanya submit sama otoritas, ya saking kuatnya sampai kebablasan itu, sampai diurus sama Nabi. Tapi satu hal yang penting adalah kita belajar untuk mendengarkan otoritas. Karena otoritas itu diberikan untuk melindungi kita. Mengcover kita, melindungi kita. Dan kalau kita ada masalah, otoritas itulah yang menolong kita. Dulu saya ingat tuh, waktu sampai ke Jogja, saya pernah dibawa ke Abalov. Kita pernah 2 kali kebaktian di Abalov. Nah, habis itu kita lihat-lihatan, nggak cocok nih. Ya, Abalov bagus, nggak cocok nih. Kita ini kekuatannya nggak bisa diam, pokoknya kita nginjil aja. Dan kita ya ada yang beda. Ya kita nggak bisa masuk. Ya kita mulai sendiri. Waktu awal-awal sekali di Jakarta. Jadi itu ujian. Kalau menyangkut
gembala kemanapun Tuhan tuntun ke sana yaitu. Nah, karena ini aja, karena apa? Karena terjadi sesuatu aja. Makanya akhirnya yang ini ke sana gitu, mana gitu. Nah, kalau saya Serang paling dekat Serpong, ya sudah gitu, jalan di Serpong. Dan Serpong juga Pak Markus juga bagus ya, dia apa? Gandeng lah, dia gandeng. Apa yang kita butuh dia support gitu. Akhirnya kita jalan. Pak Stefanus akhirnya gabung ke Serang sebagai pemimpin sel. Udah kita mulai deh gitu. Ceritanya sih gitu, Bu Sen. Nah, kalau ke Pastef, ya itu, Pastef punya, setahu saya untuk return encounter segala, saya belajarnya dari Pastef. Iya. Gitu. Iya. Pelepasan dan sebagainya. Nah, dari ketika Pastef jadi pemimpin sel, saya sudah ngikut aja udah. Gitu. Jadi kita percaya sama pemimpin kita. Ya dari sononya, dari Jogja sudah isinya begitu, diajarinya begitu. Kita percaya sama pemimpin kita. Waktu awal-awal Karyanto mau dimuridkan Pastef tuh, saya ingat kamu datang ke rumah yang lama, Kar. Di Taman Semenan D821 dulu. Ya. Saya lupa tuh. Terus waktu ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga suka Kenneth Hagin. Wah, cocok banget. Ingat nggak, Kar? Ya, itu salah satu buku yang benar-benar sangat membangun Kenneth Hagin. Nah, Pastef juga langganan lagi majalah Kenneth Hagin, dikirim tiap bulan. Saya coba ngajuin, ditolak saya. Ya udah, saya nebeng aja gitu. Iya. Iya. Ya, Pastef tuh dulu beli duitnya itu, kalau ada duit tuh belinya buku-bukunya Kenneth Hagin, kaset-kasetnya malah ya. Iya, saya beli 1 karung Kar dari Amerika dikirim ke sini. Waduh. Saya harus ambil ke kantor pos tanda tangan, zaman dulu kan susah tuh. Harus diperiksa dulu kan. 1 karung itu dulu habis uang dulu ya, Kar ya. Uang dulu itu tahun berapa itu ya? Mungkin sekitar tahun saya sebelum nikah itu. Di bawah tahun 95 itu. Udah nikah ya? Saya udah kerja di... Belum. Saya udah kerja di NOP. Yang datang 1 karung itu? Iya, Nopindo. Oh ya, sudah nikah ya. Tapi ya, belum. Karena saya kerja di Nopindo belum nikah. Belum kan ya. Sebelum Krismon itu. Iya. Itu saya beli itu uang dulu ya. Oh, tapi itu waktu itu sebelum Krismon $2.000 sih, Kar, waktu itu. Ya. 2.000. Saya beli itu Rp1 juta uang waktu itu. Tuh investnya Pastef tuh, Mer, dulu Mer. Investnya tuh habis di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Oh, itu harta karun saya itu semua buku itu. Iya. Sebelum 98, 1 juta itu gede banget. Gede Dolar banget. noteng 2.000, bayangin aja. Gede banget. Gitu. Gede banget. Zaman itu kan nggak ada internet kan, nggak bisa download, nggak ada MP3. Nggak bisa, semua harus kita beli gitu. Iya. Dikirim ke sini. Iya. Gitu. Waktu itu senangnya bukan main. Dapat itu. Zaman-zaman kaset, Pak. Kaset. Iya, kaset. VHS masih. Pita. Dia masih VHS, iya. Semuanya pita saya punya itu masih. Iya. Ayo, ada pertanyaan lain? Mungkin gelombang selanjutnya, Pak, setelah gelombang kedua, apakah masih ada? Ada kamu. Aduh, aku. Iya. Youth yang bangkit, kemudian Waves yang bangkit itu gelombang ketiga. Oh. Itu gelombang ketiga. Harus diakui begitu realitanya. Gitu. Jadi maksudnya pertumbuhan ada, cuman pelan gitu. Sampai waktu itu youth ya, bangkit ya. Ketika gelombang ketiga itu, Insa Merdi masuk, kemudian memang Kenneth Grace ya. Belum lah, Kenneth Grace masih umur berapa itu? Tapi belum ya, gelombang ketiga ya. Insa Merdi masuk tuh juga pengaruh, youth-nya kemudian bangkit gitu. Ya, gelombang 3 youth, Pak. Youth.
gitu. Dulu awal-awal namanya masih Youth Revolution ya. Iya, Revolution. Revolution. Pesan love-nya dibalik dari revolution. Untung revolution bukan evolution. Lama bunyinya. Aduh. Saudara Yud, Oke. saudara adalah anak panah di tangan pahlawan. Saudara harusnya saudara yang istilahnya jadi orang-orang yang di depan untuk merintis. Serius. Karena Yud itu beda. Dia nggak ada pikiran. Waktu saya habis lulus dari Jogja, di pikiran saya nggak ada apa-apa. Saya sendiri. Gitu. Saya sendiri. Nah, saudara adalah ini panah yang sangat berharga untuk jadi perintis. Kemanapun panah itu diluncurkan, saudara harusnya saudara punya ini kekuatan. Saudara nggak punya beban kok, nggak punya beban keluarga, semua. Youth itu benar-benar power. Di tangan Tuhan, anak muda itu dahsyat kekuatannya. Apalagi mengerti pelepasan, layani luka batin. Ya ampun, saudara tahu RE loh. Zaman saya nggak tahu RE. Ya kan? Saudara diperlengkapi dengan dahsyat, saudara. Hati Bapak ya. Ya, hati Bapak itu. Ya, saudara punya ini. Kita bilang pergi dengan perlengkapan senjata yang dahsyat. Kemanapun harusnya gemetar itu musuh. Gitu. Ya. Jadi itu pokoknya kalau anak muda di tangan Tuhan itu dahsyat lah. Ya, semua kalau dilihat ke belakang, Petrus dipanggil langsung ikut itu ketika dia masih muda. Itu. Semua orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan itu dari muda. Karena orang muda itu kalau sudah bawa api dari Tuhan, nggak ada yang bisa berhenti. Nggak ada yang bisa hentikan. Itu yang saya nangkep. Ya. Ini gelombang 3 ada gelombang yang pamungkas. Pembawa kebangunan rohani. Ya. Amin. Yang berkesan sekali itu dulu pernah itu banjir ya. Waktu kita jumlah jemaatnya masih sekitar 50 orang itu waktu itu ya. Itu pernah banjir besar di Jakarta gitu. Ya, nah. Iya kan? Iya, Grace 2 tahun kayaknya sekitar. Jadi itu sebelum kejadian itu dulunya sudah pernah banjir juga. Dan Busian pernah kejebak di tengah jalan nggak bisa pulang gitu loh, yang sendirian ya. Jadi hanya itu kejadian yang sama, Steph. Bukan beda. Nah jadi waktu banjir lagi ini yang banjir kemudian di Serang ini saya harus ke Serang waktu itu saya tuh bawa baju bawa semuanya karena siap-siap nggak pulang. Naik gerobak, Pak Steph. Iya. Nggak naik mobil kok mobil. Tapi sampai certain area and then you go by gerobak bukan? Enggak, naik mobil. Oh ya, aku nggak tahu soal aku nggak ikut. Oke, ini kamu yang cerita. Iya, naik mobil. Iya. Naik mobil ke Serang itu dengan sepanjang jalan. Dan itu tolnya kan bisa banjir ya waktu itu. Iya, tol kerendam. Kerendam. Jadi waktu saya datang itu dengan resiko nggak pulang, gitu loh. Jadi saya datang ke Bakti agak telat itu, gitu. Itu benar-benar itu benar-benar yang itu satu itu benar-benar saya berasa bayar harganya. Gitu. Itu yang benar-benar saya berasa. Kenapa? Karena saya tinggalkan istri dan anak bayi saya di rumah. Gitu loh. Ya kan, saya nggak bisa bawa mereka karena resiko di jalan kalau kena banjir. Nah, terus saya masuk ke gereja itu. Ya, saya datangnya agak telat sedikit. Waktu itu kita hadapannya itu belum ke depan, kita masih ke samping hadapnya karena jumlah orang kan. Jadi kita hadap ke samping kebaktiannya. Kaca di belakang gitu loh. Ya tahu. Nah, waktu saya datang itu saya masih ingat begitu saya masuk ke ruang gedung kebaktian itu. Karena saya orangnya jarang sekali ya berasa gitu. Saya bukan orang yang pakai feeling gitu loh. Gitu. Saya berjalan dengan iman kan, bukan perasaan. Iya. Jadi jarang sekali saya merasakan sesuatu. Biasanya saya kalau bekerja
dengan Tuhan tuh saya bekerja dengan iman. Saya merasa ada hadirat secara fisik gitu ya. Tapi itu berasa banget waktu saya jalan masuk ke ruang kebaktian tuh begitu injek, itu langsung, itu kayak saya jalan, itu kayak ada gelombang, ikutin aja. Saya sampai ke baris keberapa itu ikutin terus, ke depan. Dan itu ada orang bilang sama saya, Pak Step, begitu Pak Step masuk ke gedung ini, saya sudah tahu Pak Step datang. Karena langsung berubah hadiratnya. Gitu loh. Jadi ya, itu pengalaman berkesan saya ya. Bagaimana Tuhan beserta di saat-saat saya melayani gitu ya. Oh dia itu Tuhan beserta dan kita tuh penting sekali. Ya. Sih. Amin. Ya ini saya ya itu. Tambahan ya. Dan 2 kali kami kehilangan rem. Dan itu juga jadi itu pecah ban berapa kali udah nggak kehitung. Pecah ban berapa kali itu di tengah tol. Iya. Gitu ya. Jadi nggak tahu sampai jadi mobil kami itu tuh mobil Panther ya. Gitu. Panther hijau ya. Panther hijau, gitu. Dan itu Panthernya itu entah kenapa pipa bagian remnya itu kegesek air itu apa? Dia punya minyaknya keluar. Jadi injek tuh nggak bisa ngerem. Nah itu tuh kita jalan terus dari Kebun Jeruk hilang remnya. Dulu kan masuk tol ya Kebun Jeruk dulu. Yeah. Jadi saya harus masuk ke Kebun Jeruk dulu dulu masuk tol. Nggak ada, dari Puri itu belum ada. Gitu. Jadi tol Kebun Jeruk itu masuk situ udah nggak ada rem. Jadi dari Kebun Jeruk sampai ke Serang saya jalan tuh kira-kira 20-30 km per jam tanpa rem. Gitu. Bayangin itu dulu 2 kali begitu kejadiannya. Ya dulu kami ke Serang ya pulang pergi nyetir sendiri ya, nggak pakai supir. Nah, nyetir Iya sendiri. loh. Iya. Bayi semua diikat car seat gitu datang. Iya di belakang kami. Iya. Dan saya rasa itu yang penting juga karena banyak sekali sekarang orang mendidik anak itu kayaknya kamu nggak usah ikut pelayanan kamu masih kecil gitu. Sedangkan di kita tuh nilainya dari kecil kemana saya pergi anak saya bawa dalam pelayanan ya. Karena saya percaya firman Tuhan bilang kamu harus ajarkan dia waktu kamu tidur, waktu kamu bangun, waktu kamu jalan ya. Dan itu artinya dia terlibat dalam hidup kami. Dan saya rasa itu kuncinya salah satu ya mendidik anak itu bukan hanya masalah memberikan nilai ya, tapi memberikan nilai, ngajarin karakter itu aja nggak cukup. Saya rasa kuncinya adalah membawa dia masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan orang tua, mengalami hadirat Tuhan. Dan itu membawa anaknya berbeda dengan anak yang cuma diajarin Alkitab, tapi tidak diajak punya pengalaman bersama dengan orang tua. Melayani bersama orang. Melayani bersama, ya, gitu, gitu sih. Oke. Ya itu tambahan aja. Oke. Ya. Oke semuanya. Ya. Thank you. Salam buat posterity. Ya. Salam buat youth. Ya. Jangan lupa youth on fire. Ya. Ya, teruskan pelayanan kami. Ya. Amin. Amin. You can be better than us. Karena dulu kami nggak ada yang membapai secara rohani gitu ya. Gitu ya. Baik pastornya Pakar maupun pastor saya itu dulu pastor tapi kurang membapai gitu. Ya. Amin. Ya, you be better than us. Ya. Amin ya. Jangan takut, sudah waktunya kalian melangkah. And if you fail, kalau kalian gagal, there is always a home for you. Amin. Amin. There's always a home for you to come back. Ya, so don't worry. Oke? Ya, itu semua ya. God bless you. God bless you. Bless you. Bye bye. Bye bye. You speak